Halo semua, perkenalkan aku Sakuntala Kusumani Hapsari dengan NIM 24020121130130072. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai siput kerucut yang hidup di wilayah laut. Simak videonya ya. Sama seperti siput pada umumnya, siput kerucut atau corn snail bergerak lambat dan memiliki lendir. Akan tetapi, berbeda dari 40.000 spesies siput lainnya, siput kerucut memiliki karakteristik cangkang keras, berbentuk spiral dengan tapak yang fleksibel. Mereka memiliki habitat di sekitar terumbu karang dan sering kali bersembunyi di balik butiran pasir. Siput kerucut memiliki motif cangkang yang unik dan hal inilah yang membuat mereka terlihat mencolok di dasar air. Tetapi, di balik keindahan cangkang siput ini, mereka memiliki senjata yang mematikan. Tabung pernafasan siput kerucut yang disebut sifon terdiri atas lembaran otot yang tergulung menjadi bagian yang disebut dengan snorkel. Tabung ini mengalirkan air ke dalam insang dan juga menangkap aroma dari mangsa yang tidak menaruh curiga. Saat itulah, siput kerucut mulai memangsa targetnya, yaitu ikan-ikan kecil yang tak bersalah yang ada di sekitar terumbu karang. Di dalam belalainya yang mungil terdapat senjata tersembunyi dengan bahan keras yang terbuat dari kitin yang merupakan bahan yang sama dengan yang ada pada cangkang lobster. Ketika mangsa sudah dekat, siput ini akan menyuntikkan racunnya dalam waktu yang sangat cepat. Dan ketika mangsa dirasa telah mati, bagian dari tubuh siput kerucut yang bernama mimbar akan terbuka dengan lebar untuk menelan mangsanya. Siput kerucut diketahui memiliki dua metode dalam memangsa makanannya. Metode tersebut adalah metode hook and line dan metode net hunting. Pada metode hook and line, siput kerucut akan mendekati mangsanya secara perlahan sambil mengayun-ngayunkan belalainya seperti umpan untuk menarik perhatian ikan sebelum kemudian menyengat ikan. Ikan tersebut akan tersentak keras selama beberapa saat dan disuntik dengan racun yang melumpuhkannya sehingga membuat ikan menjadi kaku dan kemudian siput kerucut dapat menelannya dengan utuh. Beberapa jam atau hari kemudian, siput kerucut akan memuntahkan tulang ikannya. Metode lain yang digunakan oleh siput kerucut adalah dengan berburu dengan jaring, di mana seekor ikan akan ditelan dalam suatu suapan sebelum ditombak dengan gigi radular. Pada manusia, sengatan siput kerucut mirip dengan sengatan lebah. Beberapa di antaranya bahkan ada yang bersifat membunuh. Sengatan siput kerucut akan menimbulkan rasa sakit dan ketika rasa sakitnya memudar, segera akan terjadi mati rasa yang diikuti dengan pusing, bicara tidak jelas, dan kelumpuhan pernafasan. Kematian bahkan bisa saja terjadi dalam waktu setengah jam setelahnya, tetapi hal ini jarang sekali terjadi. Saat ini belum ada obat antibisa yang mengobati sengatan siput kerucut. Sejauh ini, pengobatan hanya dapat dilakukan dengan memberikan tekanan pada luka dan pernafasan buatan. Jika di ekosistem laut hewan ini menjadi predator, zat toksin dari siput kerucut justru dapat dimanfaatkan sebagai obat analgesik atau painkiller untuk manusia. Di balik keindahan cangkang siput kerucut, terdapat senyawa-senyawa yang dapat dimanfaatkan sebagai obat berbagai penyakit. Senyawa yang diketahui efektif sebagai obat bernama konotoksin yang dapat mengobati penyakit Alzheimer, Parkinson, hipertensi, dan beberapa penyakit syaraf lainnya. Di lingkungan, siput kerucut berperan sebagai piscivora yang merupakan hewan pemakan ikan sehingga keberadaannya berperan penting dalam dinamisme ekosistem terumbu karang terutama terhadap populasi ikan. Namun, selain ikan, siput kerucut juga memangsa hewan-hewan kecil termasuk siput yang berukuran lebih kecil darinya. Biasanya siput kerucut akan memangsa pada malam hari dan tidak aktif pada siang hari. Siput kerucut juga sering memendam dirinya dalam pasir, baik itu untuk melindungi diri atau mencari mangsa. Penelitian juga menyebutkan bahwa siput kerucut jantan menentukan teritorialnya melalui tempat berburu. Terima kasih sudah menyimak videonya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye!